Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, semangat, sehingga bisa silaturahmi di sini dan juga sekaligus reuni nggih Pak Bu. Nggih. Saya kalau sama ibu-ibu pasti reuni Pak RT. Ngapunten nggih. Karena ingat zaman 10 tahun yang lalu ketika saya menjadi ketua tim penggerak PKK Kelurahan Miji, saya mesti belusukan sama Bu Bas, sama Bu Dilah, ada Bu Santoso, Bu Darmaji di belakang itu, dan yang lainnya. Beliau-beliau itu senior saya yang ngajari saya dulu waktu saya belum tahu apa-apa terkait organisasi. Lah beliaunya yang menjadi tutor saya pada 10 tahun yang lalu saat saya mendampingi Bapak Muhammad Imran pada saat itu menjadi Lurah Miji selama 8 tahun. Nggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat sehat dan panjang umur, bisa silaturahmi di sini. Amin. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sudah hadir pada undangan saya, yaitu reses masa sidang kedua DPRD Kota Mojokerto tahun 2026. Pagi hari ini saya tidak banyak yang saya sampaikan, karena pagi hari ini waktunya saya mendengarkan panjenengan semuanya, mendengarkan aspirasi panjenengan semua, keluhan, unek-unek, curhatan, napa maneh Pak Bu? Jenengan mendel mawon kula nggih wedi disawang ngeten iki boleh grogi. Sambat, nah nggih enten sing sanjang, sambat panjenengan sedanten. Sampaikan pada forum hari ini, pagi hari ini, apa yang menjadi unek-unek dan sambat panjenengan, terutama terkait semisal ada kendala-kendala pemerintah kota yang dalam memberikan pelayanan ada yang kurang maksimal kepada warganya. Sampaikan kepada kami yang di DPRD Kota Mojokerto. Jenengan kan tasih eling to Bu, biyen nek apa itu waktu 10 tahun yang lalu, Bu Lurah ngeten, Pak Lurah ngeten. Lah, sakniki sami nggih ngoten. Sambat izin saya memang sudah sampaikan kepada Pak RW maupun Pak RT 03, monggo nanti kalau ada warganya yang sambat disampaikan ke kami, karena kami ini, saya pribadi ini adalah wakil panjenengan semuanya, pelayan panjenengan semua yang dikasih amanah pada periode ini untuk mewakili panjenengan duduk di kursi DPRD periode 2024-2029 yang insya Allah diperpanjang sampai 2031. Semoga, amin. Nggih. Karena putusan MK di tahun 2025 pemilu daerah dan pemilu nasional dipisah, otomatis nanti juga ada perpanjangan 2 tahun untuk anggota DPRD. Saya izin dari fraksi PDI Perjuangan, intinya kami selalu mendengar dan memfasilitasi apa yang menjadi sambat panjenengan, curhat panjenengan. Saya rasa itu Ibu, yang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pagi hari ini. Biasanya nek minggu waktunya bersama keluarga tercinta, tetapi pagi hari ini panjenengan semua harus menghadiri undangan reses di wilayah RT 03 RW 02 Miji Baru. Sampun ngoten mawon yang dapat saya sampaikan. Setelah ini monggo apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi sambatan panjenengan sampaikan. Matur nuwun sangat, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan reses di RT 03 ini ada hal-hal yang kurang berkenan buat panjenengan sedanten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merdeka! 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 Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami untuk kedua kalinya. Pak Agus langsung aja. Siap. Kami selaku RT 03 RW 2 lingkungan Miji Baru ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, nyun sewu, ini saya tidak intinya menyampaikan yaitu plensengan Kali Sadar, Pak. Ngapunten Bu Eri, kenapa ini saya sampaikan terus? Saya takutnya ini kelihatannya musim hujan mau datang. Jadi nanti jangan sampai lingkungan kita ini ada kejadian bencana alam seperti yang ada di wilayah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Eri, kami mengusulkan pengeruan walet atau gorong-gorong yang ada di lingkungan RW 02 Miji Baru. Ini kelihatannya mulai dibuat, tidak tahu sudah berapa tahun, sampai sekarang belum ada semacam pengeruan atau pembersihan gitu. Itu saja Bu Eri, nanti biar Bapak Ibu yang lain menambahi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Witono. Selanjutnya Ibu siapa? Ibu Yuni. Monggo. Maju. Ya. Maju. Dilebokno TV soalnya. Saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum beliaunya bertanya. Beliaunya ini dari Ketua PAC Kecamatan Keranggan PDI Perjuangan. Izin berdewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 01 lingkungan Sentanan Utara, Kelurahan Sentanan Utara. Ini Bu, terkait pembuangan sampah itu, untuk apa bisa ya pengadaan tosa pembuangan sampah kembali Bu? Mungkin ini sudah berkali-kali disampaikan Ibu ya, karena mungkin sudah hampir 13 tahun itu Bu. Untuk perawatannya kan kita swadaya. Kemarin itu saya ganti bak sampahnya itu biayanya lumayan Bu. Saya kira itu harus diperbarui, karena mungkin di lingkungan yang lain-lain itu sudah banyak yang terbengkalai Bu. Mungkin perawatannya kurang, mungkin apa gitu. Dan untuk selama ini kan swadaya untuk pembuangan sampah itu kita tuh sudah membayar sendiri tiap rumah Bu ya. Tapi dari pemerintah tuh kita tuh kok ada lagi biaya lagi untuk ditarik kembali itu loh, retribusi lagi itu. Lah itu untuk apa loh Bu? Kan kita belum dijelaskan, cuma harus tapi tetap membayar loh Bu. Katanya untuk pembiayaan TPA. Loh, masuk APBD ku gak iso biayai TPA gitu loh Bu ya. Kan kebersihan menurut saya itu kebersihan itu nomor 1 ya. Program-program pemerintah apapun kalau kebersihannya kurang itu kan kurang bagus Bu ya. Terus yang kedua itu untuk IKD Bu ya. IKD ku kita tuh sudah tahu kalau wajib ya. Kemarin itu ada evaluasi IKD, katanya akhir tahun 2026 itu untuk pelayanan publik itu semua tertaut ke IKD. Nah, sedangkan banyak yang belum bisa aktivasi IKD itu loh Bu. Kan HP-nya yang tidak mensupport atau tidak punya HP. Sebagian lansia kan tidak punya HP itu loh Bu. Nah, kalau pelayanan publik harus tertaut ke IKD kan kasihan Bu. Hak kita warga untuk dilayani kan gitu Bu ya. Nggih, mohon maaf. Puan kata mawon, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Bu, dari beliaunya izin tidak ada yang salah ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Pengen gak bayar bolet ya. Ya, tinggal satu lagi selanjutnya, monggo ngacung. Tadi yang di belakang, monggo Pak. Monggo Pak. Dalam.
Lagi monggo belum niku. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dewan, saya nggak bisa ke depan. Saya mau menanyakan masalah yang lagi viral ini tentang desil. Saya dari dulu ikut PIP buat anak saya, kok sampai sekarang belum. Nah, gimana untuk saat ini? Nah, itu yang saya tanyakan Bu Dewan. Makasih. Kami koordinasi dengan PUPR, yang mana PUPR koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai yang ada di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Wid terrealisasi, tapi sama BBWS hanya 20 pinten Pak RW? Nggih, 20 meter. Jadi hanya sepanjang Bek Ang Mandek, yang sebelah ke sini timur belum lah. Karena nggih, ini nanti saya juga akan follow up kembali, karena ini juga menjadi masukan warga, masukan panjenengan semua untuk diteruskan sampai ke titik yang di sampai jembatan PT Inti Dragon itu nanti. Jadi pejuang lagi nggih. Perjuangan pertama di ACC 20 meter karena sana yang punya duit nggih. Nggih, matur nuwun Pak Wid. Terkait yang untuk napa mau walet pengerukan karena sudah terjadi pendangkalan, segera akan saya koordinasikan dengan Dinas PUPR untuk mengadakan pengerukan di lingkungan Miji Baru 2. Insya Allah, karena hari ini hari Minggu, besok langsung saya koordinasikan untuk dikeruk. Jadi nanti pada saat musim hujan sudah tidak ada pendangkalan, airnya lancar, jenengan gak kebanjiran. Ngoten nggih? Nggih, pun itu yang dari Pak Witono selaku Ketua RT 03, matur nuwun. Yang kedua tadi dari Bu Triwahyuni, beliau adalah warga Sentanan, Kelurahan Sentanan, lingkungan Sentanan Utara. Yang pertama tadi terkait peremajaan atau pengadaan TOSA. Kami memang di DPRD banyak menerima masukan dari warga Kota Mojokerto tentang kondisi TOSA saat ini, yang mana TOSA itu sudah tidak layak pakai. Satu, juga di apa ini? Yang kedua, niku usianya pun 12 atau 13 tahun. Karena saya masih ingat pengadaan itu oleh Dinas Lingkungan Hidup itu tahun 2014. Pada saat itu zamannya Wali Kota sinten Pak? Nggih, Bapak Kiai Haji Mas'ud Yunus. Antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan pemerintah kota itu kita sudah menyampaikan atensi untuk pengadaan TOSA, peremajaan TOSA yang ada di seluruh wilayah Kota Mojokerto. Garisnya abang, seret wajib ini, betul nggih? Tetapi kita juga melihat satu, kondisi keuangan Kota Mojokerto. Yang kedua, waktu. Kemarin tuh kita sudah sepakat untuk pengadaannya di PAK. PAK itu adalah momennya adalah mulai bulan September sampai dengan bulan Desember. Wajib kita minta DLH untuk segera menyusun perencanaannya. Berapa sih kebutuhan TOSA untuk seluruh Kota Mojokerto? Nah ini kami minta agar segera diproses karena waktunya pendek. Hasil koordinasi DPRD dengan pihak DLH itu adalah kebutuhan TOSA-nya itu kurang lebih 179 sak Kota Mojokerto dengan pagu anggaran kurang lebih sekitar 8M kebutuhannya untuk pengadaan TOSA. DLH nanti akan berproses, kami tekankan ini. Jika tidak bisa diakomodir di anggaran perubahan, kami minta di anggaran 2027 ada pengadaan TOSA untuk warga Kota Mojokerto. Nanti penganggaran di tahun 2027 minimal di perubahan anggaran 2027 pelaksanaan TOSA itu sudah harus selesai dan terrealisasi untuk warga Kota Mojokerto. Sampun Bu Yuni
Jelas? Nggih, ngaten. Yang kedua tadi yang disampaikan adalah terkait IKD. IKD ini adalah satu terobosan pemerintah kota terkait digitalisasi bansos. Jadi Pak Bu, ini saya mengutip dari yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial bahwasanya IKD ini bukan nek jenengan daftar neng IKD terus oleh bansos mboten. Nggih, ngoten nggih Bu Bas? Nggih, mboten. Jadi ini adalah aplikasi yang diberikan ke pemerintah kota kepada warga untuk digitalisasi warganya terkait yang berhubungan dengan bantuan sosial. Jadi nanti panjenengan semuanya bisa login, mengakses. Oh, aku ini oleh apa toh? Aku ini desil piro toh? Ini sama dengan pertanyaannya siapa tadi? Mas Niko terkait desil tadi. Nah, seperti itu. PIP atau istilahnya yang bansos APBN kartu merah putih nih. Kartu merah putih itu 6 bulan biasanya terrealisasi, 6 atau 1 tahun, karena ini adalah program pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu, ngomongnya pemerintah pusat, aturan yang baru ini adalah programnya pemerintah pusat terkait penerapan desil dan lain sebagainya. Jadi yang pemerintah daerah harus mengikuti, regulasinya juga harus sesuai, karena setiap apa yang diberikan kepada warga negara Indonesia pastinya ada regulasi yang mengatur. Tetapi jika desil panjenengan dirasa tidak sesuai, panjenengan bisa melakukan sanggah. Ada sanggah yang nantinya bisa di DPM PTSP. Ini kalau Bu, MPP. Nah, di sana ada dinsos, yaitu di SLRT. Itu nanti kalau yang punya misal desinya tiba-tiba naik tidak sesuai dengan kondisi realnya, nah itu panjenengan bisa melakukan sanggah di sana. Sanggah ini juga sama, karena ini programnya Kemensos, daerah hanya bisa istilahnya awal memfollow up kapan niki warga iki realisasi, karena itu nanti yang menentukan itu juga pemerintah pusat. Nah, 10 tahun yang telah lalu, mari dengan lagu 10 tahun yang telah lalu gitu. Iya, dulu kalau kita ikut lomba Pak Imran mesti dipapak. Dipapak, diterno, lalu disangoni, dijajakno. Sarapan biasanya gitu. Itu yang untuk kali ini kami mau menceritakan bahwa di lingkungan kita itu banyak lansianya, Bu Eri. Untuk posyandu lansia juga berjalan dengan baik. Kira-kira banyak sebetulnya sasarnya lansia ini, tapi yang aktif hanya sekitar 50 yang aktif. Hanya itu kami ingin supaya lansia itu ada lebih gairah, lebih semangat. Aku mohonkan untuk kelihatan awet muda. Bagaimana kalau belum, untuk itu akan kami mintakan seragam untuk lansia. Loh, yang betul ngono tahun 10 tahun yang telah lalu. Di RW 2 ini, kalau kita lihat dari depan itu rumah gede-gede, makro, gak ono sing perlu dibantu, tapi sebenarnya ada. Itu nangis. Iya, tapi ada loh. Rumah itu gak layak belas. Sayangnya itu rumah pribadi, tapi sayangnya sertifikatnya itu bukan nama pribadi.
belum balik lagi. Rumahnya pokoknya sudah karuan. Ini saya sudah ngomong sama Pak Dodi, sama Pak Lurah, ya apa carane mendapatkan apa bantuan bedah rumah itu. Kalau itu sertifikatnya sendiri mungkin gampang, tapi ini rumahnya sendiri belum dibalik nama. Nanti kalau mau kundur ya panjang kersane sekarang itu aja Bu. Nanti mohon petunjuk diteruskan ke Pak RW, soalnya Pak RW saya itu sopan surat-suratan wali Bu, mungkin Bu Ketua juga sudah pernah dapat suratnya Pak. Iya, nanti teruskan. Jadi matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Kaiso, gak ngomong, gak kaiso. Bas Budila Busan ini mentor dulu aku. Kualat kulo makin Budila sing sanjang nanti. Nah, tidak bisa luas jelas kualat. Ya insya Allah nanti kapan-kapan saya akan meninjau posyandu lansia yang ada di wilayah RW 02 Wiji Baru. Pangapunten sangat, bukannya saya selama ini tidak mau masuk ke wilayah sini, tetapi kan politik itu juga ada etika. Ngeten nggih Pak Wid nggih, panjenengan pasti paham sedanten, tidak usah saya sampaikan di sini. Nah, insya Allah di periode ini saya akan maksimal untuk di wilayah RW 2 lingkungan Wiji Baru 3. Ngeten termasuk ke posyandu lansia ataupun ke hal-hal yang lain. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, nggih, ini menjadi atensi kami. Sebenarnya tidak masalah Pak Bas, asal rumah itu ada legalitasnya. Entah itu sertifikatnya bapaknya, atas nama bapak, atas nama ibu. Yang penting ada sertifikat sebagai bukti legalitas kepemilikan rumah itu bisa difasilitasi untuk mendapatkan bedah rumah atau program bantuan bedah rumah swadaya dari pemerintah Kota Mojokerto. Ini bisa uang sertifikat bersama, misal ada satu rumah yang itu masih sertifikatnya induk untuk 5 miskan banyak toh Pak Bu nggih, yang misal satu rumah ini sudah dipecah menjadi 5 rumah dan di situ ada pemiliknya satu-satu, itu masih bisa kok mendapatkan itu, mengakses untuk bantuan rumah swadaya itu. Apalagi yang tadi belum balik nama. Kan nanti Pak RT, Pak RW juga pasti akan memberikan surat nih. Kalau memang betul-betul itu adalah rumah yang bersangkutan dan sertifikatnya ada. Ini nanti akan kami koordinasikan dengan PUPR dan nanti masuk, tolong diusulkan usulan ini di Pokir fraksi PDI Perjuangan. Nanti ampun nggih Bapak Ibu. Pangapunten, sebenarnya reses itu saya adakan hari Senin jam 15 besok. Tetapi karena besok mulai hari ini ada konsolidasi internal yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri di Surabaya. Seluruh anggota fraksi 1 Jawa Timur, anggota DPRD itu hari ini wajib mengikuti sampai besok juga. Makanya resesnya saya ajukan pada kesempatan pagi hari ini. Yuk, 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya Merdeka! Merdeka! Eri Purwati! Yes!
Amin, 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 amin. Dan sampaikan masyarakat kepada Ibu. Satu yang menjadi atensi bagi kami tadi terkait masalah penanganan sampah masih menjadi trending topik. Yang kedua tentunya bansos, itu yang menjadi trending topik pada reses masa sidang kedua ini dan itu menjadikan dasar kami yang di DPRD kepada menghimbau kepada pemerintah kota untuk betul-betul mewujudkan apa yang disampaikan oleh warga tadi, yaitu terkait sampah dan juga digitalisasi bansos. Artinya apa? Tadi bansos ini sangat-sangat dibutuhkan oleh warga, tentunya didasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi kami menghimbau kepada dinas terkait, yaitu dinas sosial, untuk betul-betul update terkait datanya, aktivasi datanya, agar betul-betul yang layak itu mendapat bansos dan yang tidak layak memang bisa diberikan kepada yang berhak. Itu yang terkait bansos. Yang kedua terkait penanganan sampah menjadi atensi bagi kami yang sudah kami sampaikan pada saat pembahasan anggaran, baik di perubahan anggaran 26 maupun anggaran 2027, agar pengadaan TOSA ini wajib diadakan oleh pemerintah kota, karena TOSA yang ada saat ini, TOSA existing saat ini itu usianya sudah kurang lebih 12 tahun. Artinya itu sudah tidak relevan, tidak layak pakai lagi. Banyak sekali kondisi TOSA, hampir semuanya dari 179 RW yang ada di Kota Mojokerto ini TOSA-nya sudah tidak layak pakai. Bu, dari sidang pertama dan kedua yang sudah terrealisasi nih Bu, apa tuh? Satu tadi sudah saya sampaikan, sidang pertama kemarin yaitu menyampaikan terkait pelengsengan ya, yang menjadi ranahnya atau wewenangnya BPWS Provinsi, dan alhamdulillah sebelum masa sidang kedua, meskipun belum semuanya, sudah terrealisasi separuh. Terus yang kedua terkait masalah penanganan sampah. Tadi kemarin juga waktu sidang pertama itu kan juga disampaikan juga terkait keluhan warga terkait penanganan dan pengolahan sampah di Kota Mojokerto, termasuk juga sarana prasarananya. Dan di pembahasan anggaran kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya pengadaan TOSA ini wajib, dan ini sudah diamini oleh pemerintah kota yang nantinya semuanya akan terrealisasi di tahun 2027. Karena kalau diadakan di momen perubahan APBD di 2026 ini waktunya tidak nutut, artinya mungkin tahap awal OPD terkait kami mengimbau dinas lingkungan hidup koordinasi dengan lurah-lurah sekota Mojokerto untuk validasi data RW terkait kebutuhan TOSA, karena RW-nya 2014 dengan 2026 pasti kan beda jumlahnya. Nggih, matur suwun. Siap. 3 lagi-lagi. 1 2 3 lagi-lagi. 1 2 3. Oke.